Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka barang dagangan, membuka dua air terjun Toya. Jadi begini ceritanya. Seberes kami dari mengambil barang-barang dagangan outdoor di toko kawan kami di Aimal, kami pun mampir di rumah kawan kami Aziz Damanhuri, atau yang kerap kali kami sapa Pak Baok. Orangnya santai dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengajak kami ke dua air terjun Toya. Dan kami pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan. Nah, dari perempatan Aimal kita menuju arah Desa Toya, yakni ke arah barat laut tepatnya. Kemudian terus saja kita menyusuri jalan lurus hingga nanti ketemu kantor desa Toya. Nah, di sana di kantor desa kita parkir, kemudian berjalan turun ke arah air terjun melewati perkebunan warga sekitar 5 menit. Kita hampir sampai. Coba dengarkan suara gemericik air ini. Kenapa ketika kita mendengar gemericik air rasanya menenangkan dan membuat kita tertidur pulas, dan pulas. Dan apa hikmahnya? Kenapa di banyak ayat dalam Al-Quran Allah banyak menyandingkan surga dengan sungai? Misal surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah dalam firman-Nya. Pasti ada hal yang memang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai hambanya. Dan kita tentu harus berusaha untuk mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran itu serta tentunya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai di air terjun Toya yang pertama. Bagaimana rupa air terjunnya? Ya, mari kita nikmati saja bersama. Ada banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, baik yang tersurat maupun tersirat, yang pada intinya menuntut kita untuk bijak dalam menggunakan air. Di antaranya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." Nah, kawan-kawan, ini sesi dari proses kreatif kami dalam mempromosikan barang-barang outdoor yang kami jual di ruang reparasi Jejak Coca-Cola. Baik, kali ini kami dari Jejak Coca-Cola sedang promosi, ya sambilan lah begitu, sembari menunggu hidangan kopi hangat jadi, kita buka barang-barang baru dulu yang bakalan nanti dijual di ruang reparasi. Nah, ini dia bubuk kopi asli dari Desa Tete Batu yang kami dan kawan-kawan beri nama Kopi Paste Tebatu. Selain menikmati suasana air terjun ya dan promonya, kami juga mencoba bisa dibilang mengamalkan ilmu bushcraft yang sudah kita pelajari. Beberapa peralatan minimalis seperti pendaki ultralight begitu, yang
berprinsip dengan membawa beberapa hal yang seminimalis mungkin dengan fungsi yang semaksimal mungkin. Oh ya, untuk air terjun ini sendiri, air terjun ini berlokasi di Desa Toya, Kecamatan Aimel. Debit airnya cukup deras, kemudian airnya juga sangat-sangat jernih. Seperti namanya ya, Aimel memang sebagai pusat dari air yang yang dalam bahasa Salak artinya itu air yang air yang dingin jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Adam lebih tepatnya. Sungainya kami rasa ini juga sangat cocok sekali untuk sebagai jalur river tubing. Oke, kalau begitu langsung saja berkunjung ke air terjun ini dan berbelanja alat-alat outdoor di ruang reparasi jejak Coca-Cola. Ya, kawan-kawan, ini bagian dari behind the scene proses pemotretan barang-barang outdoor dari jejak Coca-Cola Lombok Adventure. Kawan-kawan, ini diantara beberapa produk yang kami jual di ruang reparasi jejak Coca-Cola, semisal celana pendek dari Angsa. Ini adalah slip mop dari Antarestar. Kemudian topi yang dikenakan adalah topi dari Are yang bolak-balik. Tas-tasnya adalah tas Quechua River Moon yang ukuran 10 dan 15 liter. Jadi segera berkunjung ke air terjun ini, bisa juga bersama kami sebab kami juga membuka paket perjalanan wisata ke sini. Untuk lebih jelasnya langsung. Begitulah kiranya sesi pemotretan sebagai media promosi kami. Selanjutnya menuju air terjun yang kedua. Di sini kami ingin menyampaikan bagaimana penekanan Rasulullah dalam menjaga air, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 3 macam perbuatan yang dilaknat: buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang diam, yang tak mengalir, kemudian mandi di sana. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya beliau melarang air yang tak mengalir untuk dikotori atau dibuang najis padanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita bisa mengamalkannya. Salam lestari.